Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrul Fasakina dengan NIM 220706002. Di sini saya akan menjelaskan kembali penjelasan lebih lanjut mengenai modul 3 pada mata kuliah Arsitektur dan Integrasi Enterprise, yang mana pada modul 3 ini membahas terkait koneksi database dan juga code. Nah, untuk alat dan bahan ada Laragon, SAM yang akan digunakan pada modul 3 ini. Nah, di sini ada penjelasan dulu mengenai penggunaan mengganti nama database-nya di Laravel. Kita lanjut ke bagian dari langkah kerja. Nah, untuk langkah kerja yang pertama adalah kita diminta untuk membuat folder admin yang berada di dalam views. Untuk folder layout dan pack itu berada di dalam folder admin, yang mana folder layout itu akan menyimpan semua pecahan template admin tadi, dan juga folder page itu akan menyimpan konten-konten yang akan ditampilkan di website. Nah, ini merupakan langkah-langkah dari pembuatan folder admin. Ya, kita buat di admin itu ada namanya folder layout lagi ya. Maka di bawah folder admin ada pecahan lagi, yaitu ada folder page dan juga folder layout. Ini kita hapus. Oke. Nah, ini sudah ada foldernya. Nah, lalu kita diminta untuk membuat app.blade.php itu di dalam folder layout. Maka di dalam folder layout kita membuat satu file yang bernama app.blade.php. Lalu kita salin codingan yang ada di welcome.blade.php. Ini kita copy yang codingannya. Kita masukkan ke bagian app.blade.php tadi. Kita tinggal copy paste ke app.blade.php yang ada di folder admin layout tadi. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita diminta untuk mengubah nih routing yang sebelumnya ada, kita ubah ke routingnya itu ke arah app.blade.php. Makanya di sini di bagian routing atau di file web.php kita mengubah return view-nya menjadi return view admin layout.app, karena kita akan mengarahkannya itu ke bagian app.blade.php yang telah kita buat di dalam folder layout tadi. Langkah selanjutnya adalah kita akan memindahkan CSS ke dalam css.blade.php yang kita buat di dalam folder layouts. Nah, jadi kita kopikan CSS yang ada di app.blade.php-nya, copy yang bagian CSS-nya saja. Nah, lalu kita buat include admin layout.css untuk menghubungkan antara CSS blade.php dan juga app.blade.php. Nah, jadi di dalam layout tadi kita buat dulu filenya yang bernama css.blade.php untuk menyimpan CSS yang sudah kita copy dari bagian app.blade.php. Oke, kita sudah mengcopy yang ada di app.blade, kita kopikan ke bagian css blade.php-nya. Selanjutnya adalah sama dengan CSS tadi, sekarang adalah kita memindahkan bagian cdbar-nya. Kita buat bagian cdbar.blade.php di folder layout juga. Lalu di bagian ini kita tambahkan juga include admin layout cdbar-nya untuk menghubungkan antara cdbar blade.php dengan blade.php. Ya, kita buatkan foldernya.
Setelah kita copy yang bagian sidebarnya, kita ambil semua codingan yang termasuk bagian sidebar. Kita Ctrl X saja untuk nge-cut-nya. Lalu buat file sidebar.blade.php. Lalu kita tinggal pastekan di bagian file ini. Nah, lalu jangan lupa di bagian blade.php-nya kita juga menambahkan include admin layout sidebar. Dengan bagian top bar, kita pisahkan juga bagian top bar yang ada di app.php. Kita buat satu file di dalam layout juga, kita buat namanya top bar blade.php. Nah, di sini tinggal kita copy yang dari app.php-nya, kita masukkan ke bagian sidebarnya. Yang mana di app.php-nya juga jangan lupa untuk menambahkan include admin layout top bar untuk menghubungkan antara top bar blade.php dengan app blade.php. Nah, selanjutnya adalah bagian footer. Sama seperti sebelumnya, kita buat dulu folder file footer blade.php sendiri. Nah, makanya dari bagian app blade.php ini kita tuliskan juga include admin layout footer. Di mana file codingan program-program yang ada di footer itu sudah kita pindahkan ke file sendiri, yaitu file footer blade.php. Selanjutnya adalah kita memisahkan bagian JS-nya. Sekarang kita buat file js blade.php di folder layouts. Dan juga kita sudah nge-cut-nya program yang termasuk JS-nya. Lalu jangan lupa untuk membuat include admin layout JS untuk menghubungkan js blade.php dengan app.blade.php. Oke, setelah itu agar title kita bisa dinamis, langkah yang kita lakukan adalah dengan menggunakan sintak yield title pada Laravel yang nantinya akan kita panggil di page. Nah, lalu kita membuat folder dashboard. Folder dashboard di dalam folder page dan juga buat file index blade.php di dalam folder page tadi yang akan menampung konten-konten dari dashboard. Di sini kita buat bagian folder page. Lalu dalam folder page itu terdapat ini. Nah, di dashboard ini terletak di dalam folder page. Ada folder dashboard dan di dalam folder dashboard terdapat file index blade.php. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat yield content pada bagian konten yang ada di app blade.php dan kita kopikan isi dari konten tadi ke dashboard index blade.php, yang mana bagian extend itu digunakan untuk mengikuti layout yang telah kita buat di app blade.php. Sedangkan kita menambahkan section title atau nama title itu adalah cara untuk membuat title dinamis, sedangkan section
konten itu digunakan untuk menampilkan konten yang kita kopikan tadi. Kita buat file PHP-nya dan buat routingan seperti yang ada di file ini. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita membuat sidebar, buka file sidebar.php dan arahkan menu dashboard tadi ke root yang telah kita buat tadi. Nah, maka kalau kita runningkan melalui PHP Artisan Serve akan muncul tampilannya seperti ini. Hasilnya akan seperti ini, terdapat halaman dashboard. Oke, kita lanjut. Nah, pada bagian sidebar, kita hapus beberapa menu di sidebar ini dan kita buat menu data mahasiswa. Nih, kita bisa hapus beberapa menunya. Nah, yang di bagian ini kita ubah menjadi mahasiswa. Hingga nanti di menu sidebar-nya itu akan muncul tulisan dari mahasiswa. Folder mahasiswa di dalam page dan juga menambahkan file index.php. Jadi kita tambahkan di index.php itu ada extend admin layout apps, lalu ada section title mahasiswa, dan juga ada section konten data mahasiswa. Nah, selanjutnya kita membuat controller untuk mahasiswa yang nantinya akan digunakan untuk root dengan cara buka di terminal. PHP Artisan Make Controller mahasiswa controller. Lalu kita buka file mahasiswa controllernya, buat function index dan untuk mengarahkan ke halaman mahasiswa index.php. Kita buat root untuk menampilkan halaman mahasiswa ini. Kita buat yang root get mahasiswa index, mahasiswa controller, class index untuk show mahasiswa. Selanjutnya kita arahkan menu mahasiswa yang ada di sidebar app.php ke root yang telah kita buat tadi. Nah, ini kita arahkan linknya menjadi root show mahasiswa. Dan jika kita runningkan maka data tampil bagian mahasiswanya seperti ini. Selanjutnya adalah kita mengedit tampilan dari mahasiswa index. Kita edit tampilannya sesuai dengan apa yang kita mau tambahkan. Nah, misalnya di sini ada menambahkan tombol, selanjutnya tambahkan tombol tambah, edit, dan hapus yang akan kita gunakan untuk dikutnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ada tambah data, ada edit, ada hapus. Dan untuk langkah selanjutnya adalah jika kita ingin membuat root, maka langkahnya adalah menghubungkan proyek kita dengan database. Langkah awalnya adalah dengan membuka Laragon atau SAM, yang mana di sini saya membuat dengan SAM, membuat PHP MyAdmin-nya. Lalu di sini kita ubah nama database-nya menjadi latihan, karena saya membuat nama database di SAM itu adalah di PHP MyAdmin SAM itu adalah namanya latihan. Nah, selanjutnya kita balik lagi, kita membuka .env-nya, cari db database, ubah menjadi nama database yang kita buat. Selanjutnya adalah membuat model dan tabel mahasiswa dengan membuka terminal dan mengetikkan perintah di terminal. Kita buat PHP Artisan Make Model Mahasiswa. Lalu dia akan nge-create langsung model mahasiswa.
Nah, maka akan muncul tulisan mahasiswa seperti ini, mahasiswa.php. Selanjutnya kita menambahkan field pada tabel mahasiswa yang telah kita buat tadi, yang mana letaknya itu ada di bagian migration dan nama tabelnya, yaitu create mahasiswa table. Kita tambahkan fieldnya di bagian itu. Itu pada bagian table integer, tabel ID, tabel integer, tabel string, nama, string jenis kelamin, string alamat, dan juga timestamp-nya. Nah, lalu pada bagian model isikan field yang boleh diisikan data oleh Laravel, yaitu name, nama, jenis kelamin, dan juga alamat. Kita gunakan perintah php_migrate untuk menggenerate tabel yang sudah dibuat di Laravel ke database di terminal. Nah, maka akan muncul di php_admin itu setelah kita generate tabelnya. Selanjutnya, kita akan membuat halaman grade sebagai tempat menginput data mahasiswa. Kita membuat function create pada mahasiswa controller, mana return view-nya adalah admin page mahasiswa index dan juga page mahasiswa create. Dan langkah selanjutnya adalah kita membuat root untuk function create tadi di web.php. Tambahkan root get mahasiswa create, mahasiswa controller class create, name create mahasiswa. Oke, kita gunakan root-nya pada tombol tambah data mahasiswa. Tambahkan root-nya tadi. Muncul tampilannya seperti ini setelah menekan tombol tambah. Jadi kita sudah bisa menambahkan data mahasiswa. Nah, selanjutnya adalah kita membuat function store untuk memastikan data ke dalam database. Kita langsung muncul di PHP Artisan Serve-nya. Kita bisa menambahkan data juga. Nah, agar data yang dimasukkan ke database ini tampil di halaman mahasiswa, maka kita perlu mengedit sedikit pada bagian function index-nya. Public function index, data mahasiswa all, return view ke admin page mahasiswa index. Yang mana compact-nya itu adalah data. Lalu edit tampilan index.php pada folder mahasiswa untuk menampilkan data yang ada di database. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat function edit pada mahasiswa controller. Hanya di sini kita tambahkan function edit, edit mahasiswa where ID first, return view, admin page mahasiswa edit, compact edit. Selanjutnya kita akan membuat edit.php pada folder mahasiswa untuk menampilkan halaman edit data. Lalu kita buat root-nya untuk function edit dan gunakan pada tombol edit di index.php di folder mahasiswa. Maka data yang akan diedit akan tampil di edit.php.
agar data ini bisa diupdate, maka kita akan membuat function update di mahasiswa controller. Lalu kita juga membuat function destroy atau hapus data pada mahasiswa controller. Mana destroy ID mahasiswa where ID delete, return redirect root show mahasiswa. Kita akan membuat root untuk function destroy dan arahkan root destroy ini pada tombol hapus yang ada di index.php. Nah, jika berhasil, maka datanya akan terhapus dari database. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya, untuk evaluasi. Yang pertama adalah kita diminta untuk membuat sistem CRUD untuk tabel dosen dengan ketentuan bahwa tabel tersebut memiliki field NIP, kode dosen, nama, nomor HP, alamat, dan keahlian, yang mana dikerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang tadi tentukan. Nah, tadi kan kita sudah membuat tabel mahasiswa. Untuk sekarang tugasnya adalah membuat tabel dosen, yang mana fieldnya itu adalah NIP, kode dosen, nama, nomor HP, alamat, dan juga keahlian. Dan untuk langkah-langkahnya sendiri hampir sama dengan bagian mahasiswa. Kita membuat make artisan PHP artisan make model dosen, lalu akan langsung ke create bagian dosen.php-nya, lalu dosen controller .php, PHP artisan make controller dosen controller. Nah, dia juga akan langsung meng-create bagian dari. Nah, jadi di bagian page kita tambahkan folder dosen, yang mana di folder dosen ini kita juga menambahkan file index.php. Nah, di index.php-nya ini lalu kita juga menambahkan bagian create blad.php. Nah, ini sudah muncul bagian tambah dosennya. Kita bisa menambahkan NIP, kode dosen, nama, nomor HP, alamat, dan juga keahlian. Nah, kita bisa simpan. Nah, daftar dosennya sudah muncul, dan juga di database juga ini akan langsung muncul. Nah, kita akan membuat lagi yang edit blad.php untuk bagian editnya. Sama seperti bagiannya tadi, di dosen controller juga jangan lupa untuk mengaktifkan root view-nya untuk bagian edit. Nah, ini seperti ini dosen, kita sudah bisa mengedit data dosen. Ini dari Padang menjadi Pekanbaru, lalu ke pemrograman web, kita update. Nah, langsung akan terupdate dan juga di database juga akan langsung terupdate. Nah, jika kita ingin menghapus, maka buat function destroy-nya tadi yang untuk delete. Nah, kita bisa tinggal hapus. Terus kita oke-kan. Nah, dan database pun juga ikut terhapus. Oke, kita tambahkan kembali dosennya tadi, alamat, dan juga keahlian. Simpan, datanya sudah muncul dan juga di database juga ada. Untuk editannya juga bisa kita mengedit untuk update. Oke, ini sudah teredit. Nah, jadi langkah-langkahnya itu kita membuat PHP artisan migration
create dosen table, itu akan langsung membuat tabel dosen di database-nya. Lalu PHP Artisan Migrate untuk menggenerate dari database yang kita buat. PHP Artisan Make Model Dosen. Nah, di sini ada dosen.php yang menampilkan field yang diminta. Lalu ada PHP Artisan Make Controller Dosen Controller, yang mana untuk menyimpan controller dari arah yang akan kita tampilkan di bagian dosennya. Seperti ini. Nah, kita tinggal PHP Artisan Serve-nya untuk menjalankan website yang telah kita buat. Jadi ada di folder dosen itu ada createtable.php, editblade.php, dan juga indexblade.php. Cukup sekian penjelasan dari saya terkait modul 3 dari koneksi database dan juga code. Semoga video yang saya tampilkan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.